Tetaplah mengembangkan tradisi akademis yang kritis. Halo Sobat Wahana, bertemu lagi di podcast kita kali ini bersama aku Aisyah Febrianti dan partnerku Aku Sherly Ananda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang BEM Unri edisi Biru Langit nih. Bersama kita udah ada narasumber yang luar biasa, Kak Ego. Boleh perkenalkan dirinya dulu? Oke, perkenalkan nama saya Ego Prayogo, biasa dipanggil Ego. Kalau asal kebetulan dari Kabupaten Pelalawan, untuk di FKIP gitu ya, Fakultas FKIP, jurusan PIPS, prodinya sejarah itu. Oh, Angkatan 2021. kata 2021. Iya. Nah, kemarin ini baru dilantik ya Kak, tanggal 25 ya? Ya betul, baru dilantik kami. Boleh Kak ceritain sedikit tentang BEM Unri yang edisi Biru Langit ini, mungkin terkait filosofi kenapa namanya Biru Langit atau visi misinya? Oke, jadi terkait masalah Biru Langit sendiri gitu kan. Kenapa mengambil Biru Langit? Memang banyak cukup pertanyaan gitu muncul di kami gitu. Bahkan memang kemarin tuh sebelum saya sampaikan lebih dalam gitu kan. Memang di 10 tahun yang lalu ada juga Biru Langit. Oh, udah ada belum? Iya, Biru sebelumnya? Langit itu. Jadi kemarin sempatlah dari saya pribadi selaku Presma itu memang mengechat beliaunya. Presma yang 10 tahun yang lalu gitu. Kebetulan Presma ini memang dari sejarah juga. Oh, jadi udah Bisa gitu ya? Enggak tahu. Ya, enggak tahu Biru Langit beliau, ya kata beliau tidak ada masalah katanya. Oh, Ya, jadi dipakai kembali. abang turut bangga juga gitu terkait Biru Langit ini. Karena kalau di alasan tiba ya terkait masalah Biru Langit ini memang otentik kali Undrinya. Oh iya, benar-benar. warna almetnya ya. Ya warna ametnya juga, ibaratnya kampus Biru Langit kita juga tibanya kan. Jadi cocok lah rasanya gitu. Memang hati ini mau ke Biru Langit gitu. Karena ini juga dibicarakan sama Wapres, sama kawan-kawan BEM Unri Biru Langit juga tibanya kan. Memang ini setuju lah gitu. Dan slogan kami pun membawa tibanya rumah kita bersama gitu. Iya. Nah, Biru logo Langit. gini, ya, Biru Langit ya. Memang logonya itu apalah, memang banyak otentiknya ke Undrinya gitu. Jadi Biru Langit ini ya bagus gitu. Banyak akan inilah memang menumbuhkan ciri khas kita lah gitu. Nah, gitu Jadi dia. Unri banget ya Biru Langit ini. Betul. Nah, kalau terkait visi dan misinya gimana Kak? Oh, visi dan misi ya. Ini visi dan misi tidak ada perubahan. Kemarin tuh sempat dibicarakan juga sama pimpinan yang udah selesai oprek kemarin tibanya kan. Kawan-kawan juga kemarin itu memang visi dan misi ini ndak ada perubahan pas yang kami di saat Mimira kemarin juga gitu. Harmoni formasi dalam lukis di Universitas Riau. Nah, gitu visinya. Kalau misi kami itu itu aja, satu kalimat aja. Nggak ada dia tambahan gitu. Banyak 1, 2, 3-nya nggak ada. Oh, Nah, jadi fokus ke satu tuh. ya digabung dia dalam itu. Gitu dia. Keren. Mungkin tahun ini ada nggak sih Bang kayak inovasi baru dari periode sebelumnya? Oke, jadi terkait inovasi ini kita tentunya akan terus berkembang ya. Iya. Nggak mungkin kita mundur. Stuck di banyak. sana nggak Iya, mungkin. nggak mungkin gitu. Baiknya contoh nih kalau angka 1 sampai 10 dulunya nilainya angkanya 6 gitu kan. Kalau hanya 2 pilihan, mau kita 6 atau di atasnya lagi gitu. Nah, kan gitu dia. Jadi kalau terkait inovasi ini memang ada beberapa nanti memang dicoba gitu. Apalagi kita melihat kondisi di Undri sendiri gitu kan. Kita kan berkaca di ormawanya dulu. Iya. Nah, kita kan sebagai organisasi kebanyakan ormawanya dulu kita lihat apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelemahan kita saat ini tibanya kan. Jadi muncul inovasi ini yang akan dibawa oleh BEM Unri itu. Salah satunya memang lewat visi misi tadi tibanya kan, dan ibaratnya dari nama kabinet kami tibanya itu Biru Langit itu kan. Kita mau mengembalikan lagi nih ibaratnya Undrinya gitu. Nah, jadi inovasinya memang akan diterapkan beberapa program kerja nanti. Oh, di proker nanti Iya, emang. program kerja, betul. Oke. Nah, kalau dari semenjak dilantik nih sampai hari ini udah apa aja sih yang dilakukan sama BEM Unri sendiri Kak? Oke, jadi terkait pelantikan, setelah pelantikan kemarin memang langsung kita ada konsolidasi 2 kali tibanya kan, melihat Indonesia Gelap saat ini gitu kan. Tapi memang sesuai kemampuan kita di saat itu gitu. Kita tidak bisa memungkiri juga dimulai konsolidasi kemarin, ada di lewat Sosmas kemarin.
membantu kawan-kawan kita yang banjir kan. Keluarga kita yang di Riau tibanya kan. Iya. Itu kemarin kawan-kawan Sosmas itu beberapa stakeholder yang bekerja sama tibanya kan. Itu memang turun langsung di Rumbai kemarin. Itu sampai 3 kali lipat lah. Wah, tiga jadi lipat ya. udah langsung ini ya turun ke masyarakat Iya. sejak dilantik Itu ya. Betul. ngapain aja tuh Bang ke sana? Pertama memang dari Mensosmas itu adanya namanya nanti bagus. Dari FVB kebetulan ada segmennya Indah dari FKIP dan kawan-kawan Sosmas beberapa kementerian lain di banyak. Beliau ini kemarin memang pertamanya meninjau dulu. Iya. Berdua kemarin meninjau langsung melihat kondisi tinggi airnya berapa warga yang terdampak, di mana titik letaknya tiba kan, dan langsung kemarin itu memang membuat video ajakan untuk donasi. Oh, ajakan untuk donasi. Betul, ajakan donasi. Ya lumayan lah gitu untuk donasinya. Kemarin tuh memang dapat menyumbangkan banyak makanan segala macam itu. Kalau tidak salah itu ada 90 paket kemarin. Cukup membantu ya Bang. Iya, alhamdulillah lah. Kita ndak ndak terdampak ya banyak ndak terlalu banyak tibanya kan, tapi apa yang bisa kita perbuat di situ gitu. Setelah itu kemarin tuh ini coba juga ini emang ada program kerja dari Sosmas juga di bulan Ramadan ini, memang melihat kondisi di Rumbai lagi dan lagi ke Rumbai juga kemarin. Ini ke tempat yayasan yatim piatu. Jadi langsung Iya, itu kemarin tuh. Selain dari itu Sosmas juga dan beberapa kementerian itu memang ada PPK Ormawa juga. PPK Ormawa itu langsung dipimpin kemarin ada 3 kementerian. ALH itu Agaria, itu ada Risma, Riset Inovasi Mahasiswa sama Sosmas tadi. 3 kementerian ini mengakomodir ibaratnya PPK Ormawa. Kita tidak mau ibaratnya PPK Ormawa ini kalau bisa iyalah BEM Undri tahun ini lolos di banyak gitu. Setelah itu kemarin kami ya Porgub, kenal-kenalan ke hukum kemarin pertama. Iya, ada tuh lihat di IG. Betul, Instagramnya ya. ya. Memang kalau kunjungan tersebut ndak ibaratnya dipilih dari BEM Undri sendiri enggak. Itu kalau kunjungan tersebut itu ditanyakan dulu seluruh fakultas. Oh, jadi nanya ke satu-satu fakultas ya? Betul, itu lewat Mendanip, Menteri Dalam Universitas. Itu ada Bang Andre, Mas Andre kalau biasanya. Beliau itu menanyakan dulu kemarin sama fakultas-fakultas yang ada. Kebetulan di minggu yang lalu ya kalau nggak salah. Minggu yang lalu itu yang ready Fakultas Hukum. Oh, jadi baru fakultas hukum aja atau nanti ada lagi nih? Rencananya kalau memang sempat sebelum Lebaran tiba kan mau kunjungan lagi, tapi tergantung fakultasnya. Oh, jadi belum ada janji ke fakultas yang lain. Belum. Kita jangan terburu-buru, ya jangan terlalu apa. Menjalin juga. silaturahmi. Betul. Tapi kalau untuk menjalin silaturahmi ini memang beberapa Porgub pun udah disondingkan juga sama Promo Gubernur itu. Kami memang di tahun ini untuk Porgub itu biasanya kami sekir dulu. Setelah sekir jumpa tengah, jalan biasanya di Nangka atau di mana kan, baru ke Gobah. Nanti putar balik lagi. Seperti itu bentuk kunjungan dari kami. Ya kalau kunjungan kita santai aja, ngobrol-ngobrol biasa kan sering juga gitu. Itu dia. Oke. Lalu ada nggak sih Bang atau boleh nggak sebutkan program unggulan gitu yang jadi fokus utama BEM pada periode ini? Oke, kalau memang jadi fokus utama tuh di pelaporan sama rektorat juga banyak itu ya. Memang ada 15. Tapi 15 ini seperti TO3, ada sekolah pergerakan dan ada ibaratnya diksi itu ditaja oleh PP banyak kan. Expo itu kan. Tapi dari itu sebenarnya ada yang lebih menjadi unggulan dari kami di tahun ini itu. Apa tuh Bang? Nah, itu kami coba di tahun ini memang akan membuat pusat literasi di Universitas Riau. Literasi. Oh, apakah itu udah ada sebelumnya di periode sebelumnya itu udah ada belum? Kurang tahu juga ada atau tidaknya gitu. Enggak terlalu apa kali tibanya kan. Tapi yang kami lihat memang kami membuat pusat literasi ini memang namanya udah biasa. Tapi namanya nanti tunggu aja lah kejutannya seperti apa tibanya. Oke, kita tunggu Oh, ya. jadi dia ada yang beda gitu dari Betul. pusat literasi Iya, ini ya. pusat literasi itu nanti memang terkhusus ini secara umumnya saja tibanya. Terkhususnya nanti memang di danau.
Oh, Danau Dana Undri. Undri. Kita melihat kondisi di Undir sendiri akan literasi ini berkurang kali. Iya, Berkurang kali. Bukan nggak ini ya, di rumah nggak tahu kan kalau kita baca buku juga. Iya. Tapi kita melihat situasi di Undrinya gitu. Jadi manfaatkan danau tersebut sebagai kayak mahasiswa kita tibanya sering nyantai. Kebetulan di sana juga Iya, rame ya. rame. Banyak di sana, banyaklah kegiatan di sana nanti. Itu salah satu program unggulan kami nanti. Sesuai memang udah janji juga. Janji juga kemarin sama masyarakat Undri pas pencalonan kemarin. Oh, jadi emang itu yang udah dijanjikan dan akan Betul. direalisasikan Betul ya. gitu. Memang di danau tuh nanti memang bukan hanya literasi, tapi ada beberapa program kerja nanti, ya tunggu aja lah informasinya seperti Kayaknya bakal apa. banyak kejutan ya sobat. Pasti itu. Jadi kalau program kerja ini nanti bakal kan pusat literasi nih. Betul. Setiap hari atau gimana itu Kak? Atau di waktu-waktu tertentu aja? Ada waktu tertentunya. Oh, waktu tertentu Iya. ya. Soalnya kalau setiap hari kita melihat bukan meragukan kawan-kawan mahasiswa kita, banyak orang pasti orang hebat-hebat semua Iya. Tapi kita tidak mau literasi ini menjadi pertama semangat tibanya gitu, rame. Tapi nanti menimbulkan titik jenuhnya gitu. Iya, benar. Apalagi tiap hari kan di press baca buku lumayan gitu. Kalau beda metodenya, kalau orang yang sudah sering baca buku, Iya, bahkan satu buku hari, satu hari. iya. Itu benar, udah benar. kayak udah paling minimal ya satu buku Betul. satu hari. Iya betul. Seperti itu dia dari kami nanti mengkonsepkan. Tapi memang realisasi ini tidak akan mungkin dari BEM Undri saja. Iya, berarti minta kerjasama dari Betul. Indonesia. Ada juga nanti beberapa teman-teman komunitas. Nah, yang coba diajak. Jadi kolaborasi. Betul. Ya. Nah, untuk menurut kakak sendiri sebagai presiden mahasiswa, Ya. proker yang berhasil itu gimana sih? Ada nggak kriterianya menurut kakak proker yang Seperti berhasil apa itu? gitu? Pertama tentunya kalau terkait masalah program kerja ini, untuk keberhasilan pertama memang harus dari kemahasiswanya harus sampai gitu. Manfaatnya sebesar apa gitu. Contoh, kita membuat seminar lingkungan gitu. Memang ada nanti dari BEM Undri seminar lingkungan itu. Targetnya pas nggak gitu? Kawan-kawan kita di Paperta, kawan-kawan kita seluruh univ di Banyak itu kan, melihat kejadian lingkungan kita di Riau ini seperti apa sekarang ini kan, kita mau dengan adanya seminar ini terdongkrak hatinya mahasiswa kita itu. Jadi kalau nggak kedongkrak di Banyak bisa dikatakan nggak berhasil. Iya. Secara acara berhasil dia, terlaksana di Banyak kan. Acara terlaksana bukan tentu berhasil ya. Betul. Tapi gimana ibaratnya tersadarkan nggak mahasiswa Undri ini? Berdampak enggak? Berdampak nggak? Terasa Efeknya, nggak gitu? feedbacknya ya. Gitu. Betul. Itu yang kita ibaratnya tidak usah terlalu jauh kita mengkaji satu acara program kerja, tapi yang menjadi tujuan kita pertama tuh kena nggak gitu. Iya, benar. Nah, seperti itu dia terkait masalah program kerja tadi. Oke. Jadi mungkin ada kaitannya nih dengan pertanyaan selanjutnya. Mungkin ya menurut Abang pasti kesejahteraan mahasiswa itu penting lah ya Bang. Pasti. Boleh dong Bang di-spill gitu proker-proker yang mungkin meningkatkan kesejahteraan mahasiswa tersebut. Itu kan tadi contohnya. Salah satu program kerja yang akan dicoba nanti ya. Ini kami akan menghadirkan nanti program beasiswa juga gitu. Beasiswa. Memang beasiswa ini memang cukup awam, tapi ini yang Dibutuhkan. paling dibutuhkan gitu. Paling dicari-cari Iya, dari kita enggak ini program kerja tuh bukan nilai dari pomonya. Iya. Yang ibaratnya program kerja ini udah banyak nih. Ya udah enggak usah dibuat itu. Tapi dengan kitanya sebagai BEM Undri, ormawa yang tertinggi lah bahasanya, sama DPM juga tibanya kan. Kalau kita menghadirkan itu alangkah lebih baiknya sebagai mahasiswa untuk menyerap itu tadi gitu. Jadi salah satunya memang coba menghadirkan beasiswa nanti. Memang udah ada dimulai dari rektorat, banyak Basnas nih kan, dari Basnas dikasih, tahun lalu ada SKK Migas dari rektorat juga. Tapi kita coba memunculkan dari yang lain gitu. Oh, jadi menggali dari berbagai Betul. sisi ya. Banyak lagi gitu. Betul, salah satunya lewat dari program beasiswa. Kita kan banyak nih dari, ya kita manfaatkan lah dana-dana CSR segala macam itu gitu. Kita dari bantuan dari zakat juga akan ada juga nanti di Banyak. Tapi tergantung ACC ke depannya seperti apa gitu. Yang penting rencana sudah ada dulu dan eksekusinya kita matangkan nanti gitu. Seperti itu dia. Pertama memang beasiswa sih coba gitu. Dan kedua
coba nanti memang udah menjadi janji juga kemarin tuh kami akan mensurvei juga itu ada nanti apa namanya seperti ini juga program kerja memang maunya mahasiswa seperti apa gitu. Oh, jadi survei Iya, langsung survei ke dulu. mahasiswanya ya. Apa yang paling dibutuhkan oleh Pasti mahasiswa? biasanya itu memang seperti seminar ya. seminar. Seminar tuh bentuknya maunya seperti apa gitu. Tidak tahu nanti entah Om Rocky Gerung atau siapa tibanya menjala beberapa ini hadir tibanya kan. Amin. Amin gitu kan. Contohnya kan kalau beberapa yang seperti itu kan agak langkah gitu. Iya, iya. Nah, coba nanti disondingkan kalau memang pas nanti memang di expo akan dihadirkan gitu. Semoga bisa. Iya, memang harus ini kerjasama sih. Iya. Ya kalau enggak kawan-kawan mahasiswa yang enggak vote juga atau ngisi lainnya kami enggak tahu juga gitu. Iya, Iya, benar. mau survei kemana kalau misalnya orang yang mau disurveinya nggak Nggak. ini ya, nggak Betul, ngerespon. Iya, betul. benar. Apalagi yang seperti di Expo ini kan ibaratnya program kerjanya kan banyak di dalam itu, gitu. Ibaratnya fleksibel, apapun ibaratnya bisa diselip-selipkan gitu Iya. di dalam Expo sendiri gitu. Oke. Iya. Boleh nih Bang disinggung sedikit. Akhir-akhir ini kan kayak ada isu tentang tagar Indonesia Gelap Bang. Betul, Dan ini juga berdampak ya di dunia pendidikan, efisiensi anggaran. Nah kalau nggak salah kemarin itu BEM Unri ini mengadakan mimbar bebas ya Bang. betul. Nah tujuannya apa dan gimana sih Bang kelanjutannya? Oke, jadi terkait Indonesia gelap ini ya memang gelap sih. Iya. Iya. Kata bapak yang di sana gitu kan, kita yang gelap katanya gitu. Kita yang gelap katanya. Gitu, Tapi memang Indonesia sekarang ini gelap gitu. Sebelum membahas yang tadi member bebas tadi, ini kalau menurut pandangan pribadi ya, tidak membawa BEM Unri di banyak itu ya. Bang. Ini negara kita memang udah banyak permasalahan gitu. Mungkin teman-teman merasa dulu ya, merasa bahwasanya permasalahan itu muncul, isu-isu itu muncul 1-2 bulan itu. Iya. Iya, Sekarang ini Padat banget udah isunya. ada lagi nih. Baru sekarang selesai ini isu yang dulu korupsi nih Iya. Pertamina ada Ada lagi. kesentum PLN gitu ya. Setelah kesentum PLN ada beberapa yang lain dibanyakan banyak. Jarak itu nggak sampai per minggu bahkan. Iya benar-benar. Belum selesai yang satu udah keluar lagi satunya lagi. Iya, nilai efisiensi dulu, PPN segala macam banyak. Seharusnya hal kayak gini ada yang tersadar sebenarnya kita nggak tahu lah ya. Entah kembali lagi di tahun yang cukup kelam dulu 1998 ya. Ya nggak tahu kita akan ada reformasi segala macam sih banyak. Itu akan besar mungkin. Yang melihat permasalahan sekarang ini nggak mungkin kita tanggapi satu persatu gitu. Iya. Nah, nggak mungkin. Tapi kalau bisa disimpulkan semuanya apa yang terjadi saat ini gitu. Itu bahan pertanyaan paling besar itu. Jadi muncul kemarin Indonesia Gelap ini memang tagar tersebut pun memang dari BMC juga kemarin. Kebetulan kita di BEM Unri ini Korwil dibanyakan koordinator wilayah Sumbagut. Beberapa provinsi ini memang dipegang, memang di bawah komando dari kita sendiri gitu. Jadi Indonesia Gelap ini memang akan berlanjut sepertinya. Ini bukan omong-omongan saja dibanyakan. Kemarin itu memang kalau terkait mimbar bebas ini memang hasil konsolidasi, hasil bersama mahasiswa di dalam forum tersebut gitu. Tentunya yang hadir di forum tersebut mewakili mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu. Tentunya kita tidak bisa pula memaksakan kawan-kawan mahasiswa ini maunya konsolidasi, kita pasangkan nasi, nanti yang hadir 2-3 orang saja. Bunuh diri dong gitu namanya gitu ya. Jadi terkait mimbar bebas ini dilaksana pun memang bentuk salah satu pencerdasan juga gitu. Aksi simbolik lah biasanya gitu. Jadi ini bentuk pencerdasan juga. Kemarin tuh banyak yang belum tersebar lah tibanya. Tersebar pun itu hanya di Ormawa kita saja. Nah ini menjadi evaluasi juga di kitanya, kawan-kawan Ormawa di Seundri tibanya. Yang tahu-tahu isu-isu ini hanya ibaratnya Ormawa saja gitu. Ibaratnya yang ya kita lah tibanya. Tapi bagaimana sekarang nih evaluasinya itu kawan-kawan kita yang biasa ini tahu juga gitu. Banyak jangan tunggu ada beberapa media itu mengatakan kalau kasus itu nggak ke pribadi dia nggak mau gerak gitu. Oh iya. Nah ini menjadi penyakit kita sebenarnya gitu. Kalau misalnya nggak berdampak langsung ke dia nggak bakal peduli ya. Iya. Gitu. Nah, nama abang ego tuh banyak kan. Tapi nggak egois di banyak gitu. Iya Bang. Nah, kita memikirkan semua gitu. Dampaknya jangan tunggu ke kita gitu. Contoh beberapa kasus kemarin beasiswa tibanya itu memang dampaknya ke pribadi gitu. Yang terganggu kayak ekonomi segala macam. Tapi yang kita pikirkan itu dampak semua gitu.
bukan yang satu kaum atau segala macam aja, enggak gitu. Yang kita mau nih semua merasakan gitu. Nah, seperti itu yang agak kita evaluasi, dan bagaimana caranya yang kami evaluasi beberapa minggu yang lalu tuh bagaimana kawan-kawan mahasiswa ini terkonek hatinya gitu. Oh, itulah tujuannya mimbar bebas ini. Ya, Betul, salah satunya itu gitu. Nah, kita ndak pesimis kok gitu. Apa yang kita lakukan kita hargai, itu bentuk pergerakan dari kita gitu. Suatu pergerakan itu enggak dilihat dari momentumnya, tapi bagaimana berkelanjutan untuk mengawal permasalahan itu sampai selesai gitu. Percuma kita banyak permasalahan, percuma kita banyak kritik sana sini gitu. Tapi kita maunya walaupun satu atau dua tapi selesai gitu. Kita ikuti sampai akhir. Dimaksimalin ya. Betul, dimaksimalin. Kalau memang pada akhirnya memang Indonesia gelap juga tibanya sehancur-hancurnya NKRI ini, ya setidaknya kita sudah berjuang ya. betul. Nah, lagi dan lagi seperti itu gitu. Kita nggak berpasrah diri kok Iya, gitu. kita ikhtiar dulu. Nah, betul. Seperti itu dia kelanjutan nanti dari Indonesia gelap, dan menyambung juga nih yang isu-isu hangat saat ini tibanya kebetulan kita diskusi hari ini gitu kan. RUU TNI itu memang cukup. Iya. Nah, ini disinggung juga tibanya kan masalah RUU TNI ini cukup, bukan panas ya. Panas itu ibaratnya panas di otak saja gitu. Nah, di pikiran kita saja, tapi fisik kita ini bagaimana untuk bergerakkan hal itu gitu. Ngomong ke masyarakat atau apa itu gitu seperti apa gitu. Iya, benar. Ya cobalah kemarin dari BEM Undri melakukan pencerdasan walaupun dalam bentuk postingan di Instagram tibanya kan, coba di-share beberapa grup juga gitu kan. Ini kita coba melihat akan RUU TNI ini gitu. Ini udah khawatir. Nah, kalau kawan-kawan pahami RUU TNI ini paling kasarnya ya Bang sampaikan bisa menggantikan tupoksi masyarakat sipil. Iya, benar. Nah, masyarakat sipil. Contoh nih, siapa namanya tadi? Shirley, Bang. Shirley itu. Shirley contohnya seorang guru gitu. Tapi dengan banyaknya udah disahkan RUU TNI ini bisa saja Iya. tentara itu. Iya, gitu, tentara itu. menggantikan Shirley itu. Ini bukan berseliweran segala macam tibanya. Ini udah banyak dibahas bahkan gitu. Keluar dari jalurnya. Iya. Nah, terkait RUU TNI ini akan maukah gitu. Nah, dulu di zaman kelam zaman Soeharto tibanya kan itu difungsi sangat itu tembak tibanya kan. Nah, itu apakah kita mau seperti itu gitu. Dulu biasanya yang keamanan kita tuh gitu kan, zaman presiden kita di saat itu gitu ya, itu bisa bahkan TNI itu ya mencangkul gitu, saking kan sampai ke bawahnya gitu, ke sawah segala macam, menyukseskan jalan bahkan dibangun dia gitu banyak kan. Di saat ini kalau kita melihat di kondisi di Riau ya banyak sawit di banyak kan, bisa jadi dia manen mungkin. Iya ya. Kita nggak tahu, dia itu opininya gitu ya. Opininya ibaratnya bisa kita menyampaikan seperti itu ya, kita melihat juga ada sejarah yang mengatakan gitu. Nah, jadi RUU TNI ini mungkin harus kita cepat ini, bagaimana caranya pun apapun gitu ya, apapun cara pergerakan sekecil apapun itu sangat membantu gitu. Bahkan beberapa kawan-kawan komunitas kemarin yang viral itu 2 orang yang masuk menggerebek itu tibanya mewakili berapa ya entah koalisi masyarakat tibanya narasi ini di situ kan, itu bukan anggap diremeh itu salah satu bentuk perjuangan. Iya, benar Bang. Nah, walaupun kita nge-share video saja tibanya nge-share player tertentu tibanya kan, itu harus kita hargai itu. Iya. Sekecil apapun. Iya, bentuk kita tidak diam apa yang dibuat dari pemerintah oligarki saat ini gitu. Itu dia tanggapan dari Abang di saat kasus dan permasalahan saat ini gitu. Ini barulah beberapa bulan presiden kita menjabat, maupun DPR maupun gubernur maupun tingkatan bupati sekaligus di tingkat daerah tibanya kan. Ini udah tahun awal yang cukup berat gitu. Iya. Baru awal tahun ya. Iya, berat di pemerintah, berat kita di bencana juga gitu. Salah siapa? Salah kita sendiri gitu. Nah, kita diam akan yang hal seperti itu gitu. Kita lebih mementingkan bahkan ya, mementingkan suatu pergerakan itu hanya dengan kaum saja gitu. Kalau kaum ini nggak bergerak, ya nggak mau.
Nggak ada yang gerak. Ini yang jadi penyakit saat ini. Jadi gitu. kita harus menemukan rasa itu ya Bang, dan aksi kita itu seperti apa. Betul gitu. Kita bergerak atas permasalahan ini semua gitu. Iya. Bukan hanya keresahan ini enggak kaum kami gitu. Enggak mau bergerak gitu. Bahaya gitu. Kita itu harus kompak ya. Iya. Harus kompak akan hal ini gitu. Jadi RUTN ini saya mengajak juga gitu kawan-kawan mahasiswa Undri, kalau banyak dari pencerdasan dari Hima, dari kawan-kawan fakultas maupun dari BEM Undri sendiri, ayo saling share gitu. Apapun bentuk pelayarannya, apapun bentuk tagarnya, kalau bisa sampai ke bawah-bawah sekali, akar rumput pun sekaligus itu. Kalau bisa ini jadi perbincangan di kelas, perbincangan kayak sambil ngabuburit di banyak kan, nah, sambil beli lontong di jalan kita di banyak kan, ini udah jadi pembahasan yang hangat sebenarnya gitu. Bener. Nah, mungkin beberapanya hari Senin ya, beberapa hari ke depan kita coba akan memasang tagar beberapa tempat nanti. Gitu. Tapi tidak tahu ya kapan pergerakannya gitu, masih dirahasiakan lah gitu. Iya Bang. Kita tunggu saja nanti. Betul ya. Nah, ya harapan dari kami dengan adanya diskusi ini sama-sama kita ini Kita bergerak. kita bergerak gitu, seperti itu dia. Nah, kita kembali lagi nih ke Proker BEM Kak. Oke. Jadi kemarin kita pernah bikin konten gimana tanggapan mahasiswa terhadap Proker BEM. Iya. Gitu. Ternyata banyak mahasiswa yang bahkan tidak tahu nih apa emang BEM prokernya apa gitu. Jadi kami menyimpulkan kalau Proker BEM ini kayak kurang promosi Kak. Jadi dia aktif di Instagram, tapi banyak mahasiswa yang nggak tahu nih apa aja sih selain yang besar-besar kayak Expo kemarin ya. Nah itu. Jadi gimana pandangan kakak dan gimana cara mengatasinya untuk kedepannya? Oke, perpandangan dulu tiba. Memang ini udah menjadi bahan evaluasi kami juga bersama gitu. Memang banyak coba-coba jalan kita keliling Pekanbaru kemarin banyak kan melihat pemerintah saja untuk memerintahkan programnya dia buat pamflet loh jalan-jalan itu. Kan sadar nggak gitu akan hal itu. Tapi kita di Undri hanya kayaknya sebaran di Instagram saja itu beberapa media di WA gitu. Cobalah nanti kalau dari kami itu trik salah satunya memang coba ada nanti selain dari dia spanduknya itu nggak perlu dia banyak tapi satu saja tapi tempatnya strategis akan diketahui sama orang gitu. Itu coba kami jadi ada pusatnya gitu. laksanakan nanti gitu. Dan coba nanti berkoordinasi juga di pihak kemahasiswaan di mana tempat itu gitu. Dan bisa diakses seluruh mahasiswa. Tentunya kalau kita melihat jalan-jalan tiba-tiba kan gerbang salah satunya. Iya, gerbang. Nah, kalau kita melihat juga di jalan SMA Min itu ada memang digital gitu ya. Oh, yang iya, apa sih namanya? Kayak yang gede itu. Ya, TV lah, TV lah. Gitu. Billboard bukan sih? Ya, sejenis itulah tibanya itu. Itu memang bagus. Tapi SMA Min kalau bisa kita katakan mahasiswa kita ya lumayan jarang lewat di situ. Iya, agak sepi sih itu. Sepi. Yang gerbang yang rame itu Subrantas. Iya. Kawan-kawan itu tersebar kita kosnya di Bangau, Bilang Cerita, Iya. di Jalan Suwakarya. Kalau misalnya di Bangau di arah ke Bangau tuh banyak tuh spanduk-spanduk kalau orang acara. Betul. Ya itulah Karena mau memang coba. strategis Ya. tempatnya. Tapi menjadi ya kita nggak tahu juga keuangan kita masing-masing, mau kita Dana, nggak juga bisa maksain gitu. Mereka kawan-kawan biasanya yang kecil-kecil tibanya. Ini coba mau diakali nanti konsepnya seperti apa gitu. Salah satunya lewat offline tadi gitu. Secara nyata dampaknya. Ini BEM Undri adalah laksana ini gitu. Kita diskusi apa gitu, seminar apa itu, program kerja apa gitu kan. Daftarkan sendiri segera tibanya kan. Dan beberapa program kerja pun kita akan membuat simbol nanti. Simbolnya dari apa? Nanti. Nah, Banyak banget nih kejutannya nih. betul ya. Ini kita yang teman-teman slogan dari Bahana lah tiba mencoba kritis tiba kan. Sampai segitu aja kita coba gitu. Nah, tapi kita nggak tahu, coba dulu gitu. Dari mulai pergerakan, dari program kerja tibanya. Kita kecobakan buat simbol nanti. Nanti kan seperti apa nanti. Nah, itu salah satunya yang akan dicoba caranya gitu. Banyak sebenarnya cara, tapi kalau kita mengandalkan media itu nggak cukup. Jujur nggak cukup. Perlu ada aksinya Iya. ya. Kita melihat view-nya dari YouTube. Kawan-kawan kita mahasiswa nggak suka YouTube. Iya, udah jarang makan sekarang. Bener. Karena konten di YouTube kan panjang ya, biasanya udah males. Jadi Sekarang ini mahasiswa simple, maunya cepat dan efektif. Iya. Nah, seperti itu. Dari ya cobalah kita. Pasti kalau media tuh
akan coba ini ya, akan dimanfaatkan di banyak itu. Dan informasi-informasi sampai sekarang nih BEM Undri punya saluran juga kan. Sama-sama lah Bahana juga punya saluran di banyak kan. Itu coba memang kalau kita konsep di saluran tersebut itu konsepnya nggak formalitas, nggak perlu diedit bahkan di banyak gitu kan. Kalau di saluran tersebut gitu, ya post kasih narasi sedikit dan mereka suka akan hal itu. Dari bulan berapa ya dari bulan 1 ya kami buat saluran tersebut. Memang itu saluran tersebut dari kami dulu ada kami buat saya pribadi dulu sama Wapres di bayangan. Tapi dengan kesadaran ini kita butuh kayaknya saluran itu yang cepat sampai kan. Karena WA ini cepat juga tersebarnya gitu kan. Jadi dari saluran ini coba nanti diapakan lah. Bayangkanlah dari bulan 1 ke bulan 3 udah nambah nih, udah mau hampir 1.000 sekarang pengikutnya gitu. Ya lumayan gitu kan. Kita nambah platform media gitu. Tapi memang tidak mungkin menutup kemungkinan efektifnya secara offline nih sebenarnya. Nah, ini mau coba di apa namanya itu dibahas nanti dari kemahasiswaan direktorat. Kalau bisa kita minta gitu satu. Kalau kita melihat di Simpang ya, Simpang dapat integrate IC. IC. Dulu kan ada nih tempat spanduk yang besar di Bayangan. Tapi kalau dari mahasiswa itu terlalu besar dia tempatnya. Jadi kalau kita memenuhi semua ya cukup mengkocek apa namanya saku juga tibanya. Kembali lagi ke dana ya. Betul. Dan ini juga kemarin kan udah dicopot tuh karena ada pembuatan jalan kan. Nah kita mau tiang itu letak di mana sekarang ini gitu. Nah itu mau coba diakomodir nanti tibanya gitu. Jadi selain dari cara promosi tersebut, memang salah satu yang kami sampaikan tadi, banyak bagaimana program kerja itu sampai ke mahasiswa tadi. Salah satunya pelaksanaan survei tadi. Nah, jadi mereka terajak. Ada beberapa kawan tuh menyampaikan contoh program PKM. PKM ini kan memang diakomodir dari BEM Undri sendiri. Nah, beberapa itu memang kalau tingkatan UNIP segala macam itu mereka coba enggak dari kemahasiswaan saja gitu kan. Enggak dari kemahasiswaan, contohnya itu untuk menilai itu tadi gitu kan. Tapi ini masih dipikirkan, memang ada masukan-masukan seperti itu gitu. Belum di ACC bahkan dari kami sendiri gitu. Tapi kan setiap masukan itu pasti ada keluh kesah. Nah, harus kita coba dianalisis ini permasalahannya seperti apa dan eksekusinya seperti apa gitu. Seperti itu nanti coba dilaksanakan dari BEM Undri sendiri gitu. Untuk menyebarluaskan dan sampai ke mahasiswa gitu. Dari program kerja ini gitu. Terakhir nih ya. Terakhir nih Bang, mungkin ada nggak sih Bang pesan atau mungkin hal yang Abang ingin sampaikan selaku Presiden Mahasiswa nih Bang kepada mahasiswa lain yang ada di Undri? Jadi terkait masalah pesan ini ya, pesan ini memang utama mengajak kita sebagai mahasiswa, terutamanya di Ormawa, banyak kan akankah kita mau Ormawa itu terjebak suatu belenggu gitu. Kita pun tidak mau berkembang gitu. Nah, berpesan sama mahasiswa yang belum belum upgrade, belum ibaratnya belum inilah mengacu yang berpandang ke depan dibanyakan. Ayo sama-sama gitu. Kita lebih beranikan lagi Ormawa kita. Jadi Ormawa kita ini bukan hanya sebagai formalitas saja gitu. Kita mau hadir langsung. Jangan diucapkan saja hadir, tapi buktinya aksinya seperti apa gitu. Karena kalau dari BEM Undri sendiri untuk mengobadir ini nggak akan sukses. Kita butuh semua Ormawa di Undri ini gitu. PR-nya seperti apa? Memang dari pangkulan dari kami selaku BEM Undri turun-turun, bicara-bicara, dan bicara itu nggak sekedar banyak formal duduk satu ruangan, tidak. Bisa saja di kantin-kantin fakultas. Bisa saja datang tiba-tiba malam-malam ke sekirnya gitu kan. Kan ngobrol-ngobrol biasa gitu. Membangun relasi. Betul, relasi, koneksi, silaturahmi lebih dipererat lagi dibanyakan. Dan ini juga Pemira udah selesai gitu. Mari kita akhiri bersama gitu. Mari kita bersatu lagi. Dan pergerakan itu pure memang untuk Undri, untuk Ormawa kita di Undri, dibanyakan tidak mengatasnamakan kaum-kaum tertentu itu. Nah, dia tidak mau akan hal ini. Dan saya selaku Presma juga, kami mau menebar kebaikan itu, bukan mau menebar kejahatan gitu. Itu yang kami coba sampaikan sama kawan-kawan masyarakat Undri itu. Kita tidak ada kepentingan hal lain, tidak gitu. Kita bergerak pun
atas dasar memang permasalahan ini harus kita selesaikan bersama gitu. Bukan hanya dari BEM Undri, bukan hanya dari ormawanya, tapi kita mau dari seluruh mahasiswa Undrinya gitu. Mungkin pesan tersebut seperti itu yang coba disampaikan gitu. Memang dari kami BEM Undri pun saya sampaikan dibanyakan memang lumayan di tag-tag juga di beberapa media, dibanyakan mulai dari logo kemarin, ada permasalahan isu yang konsolidasi kemarin dibanyakan. Ya kita tidak ini ya menanggapi pun nggak terlalu arogan, nggak usah banyak gitu. Yang kita lawan kok mahasiswa kita sendiri gitu kan. Apa pula cara-cara kita kasar seperti preman pula menanggapi, nggak usah gitu. Kita tentunya kalau ada kritik yang bagus, yang membangun pasti kita akan apa juga. Terima. Ya walaupun Terbuka terbuka juga, nggak ada masalah gitu. Makanya saya sampaikan beberapa di keluarga Biru Langit ibaratnya kan mereka ibaratnya mengadu-ngadu tibanya ini seperti apa cara menanggapi, enggak usah kita. Ingat tujuan kita ini menebar kebaikan, bukan Anda menebar kejahatan gitu. Benar. Nah, seperti itu pesannya dari saya Ego Prayogo selaku presiden mahasiswa, pesannya seperti itu gitu. Oke, baiklah itu Sobat Bahana. Pesan dari Bang Ego tadi mungkin akan mengakhiri podcast kita pada hari ini, yaitu dengan tema BEM Undri edisi Kabinet Biru Langit bersama Bang Ego Prayogo. Baiklah, kami akhiri dan sampai jumpa lagi.